penyerahannya harus melalui resep. Sehingga kemudian itu dikeluarkanlah dari OWA, ya, muncullah Permenkes tentang perubahan OWA 1. Begitu nggih, Mbak Rizky. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Hendy ada yang ingin disampaikan atau mungkin dari penjelasan dari awal tadi apotik kelompok pertama hingga akhir, kemudian sesi tanya jawab yang mungkin belum tersampaikan, Pak. Mungkin dari Pak Hendy ada, Pak? Silakan, Pak. Ya, ini matur nuwun sekali ya teman-teman ya yang sudah tadi menyampaikan presentasinya. Kami dari Bapak Ibu dosen dan koordinator memberikan apresiasi. Jadi sharing ini harapannya semakin menambah informasi yang kita dapatkan, apakah itu untuk teman-teman yang PKPA-nya luring, ya offline ataupun yang online. Jadi yang offline juga sama dengan sharing seperti ini, kemudian mendapatkan ada informasi tambahan. Oh, apotek yang lain seperti itu. Jadi ini referensinya akan semakin banyak. Artinya kalau teman-teman nanti mendirikan apotek itu kemudian referensinya semakin banyak kan semakin bagus, begitu ya. Jadi ini yang bisa menjadi modal buat kita. Yang harus diperhatikan teman-teman, tadi saya nggak akan menyebut itu apotek mana begitu ya teman-teman ya. Jadi ini ada yang harus diklarifikasi, yang harus diluruskan. Pertama, definisi antara APSIA dengan APSIPA itu teman-teman harus diperhatikan ya, ada perbedaannya. Jadi tadi misalnya menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari APSIA, tapi dibacanya APSIPA, itu kan berbeda ya. Kalau APSIA itu untuk pemegang surat izin apotik, itu. Sedangkan APSIPA itu kalau yang sekarang, yang dulu kita kenalnya sebagai apoteker pendamping. Tapi kalau APSIA itu adalah sebagai apoteker penanggung jawab atau APJ, pengelola apotek, begitu ya teman-teman ya. Itu tolong harus diingat ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tadi ada terkait dengan teman-teman, perencanaan atau pengadaan ya. Jadi metode perencanaan pengadaan dengan menggunakan just in time. Hati-hati teman-teman ya, silakan dibaca lagi nanti teorinya. Maksud just in time itu bukan berarti kalau kita butuh terus kita order, itu keliru teman-teman. Ya, gitu. Itu keliru. Jadi just in time itu adalah suatu perencanaan pengadaan yang itu merupakan kasuistik yang memang kejadian luar biasa. Misalnya contohnya ya, satu ciri khas dari perencanaan pengadaan itu untuk menggunakan just in time, satu biasanya digunakan untuk obat-obat yang slow moving gitu ya. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk obat-obat yang selain slow moving, kemudian dia ED-nya singkat gitu. Ya. Jadi just in time itu adalah perencanaan yang tidak dilakukan secara reguler, teman-teman. Ya, gitu. Kalau misalkan teman-teman misalnya paracetamol penggunaannya hampir tiap hari ada begitu ya, sehingga kita melakukan pengadaan, itu namanya pengadaan jumlah terbatas. Kalau yang just in time itu sesuatu hal yang berdasarkan permintaan pasien ya. Misalnya ada resep ya, kemudian di situ dituliskannya misalnya teman-teman ada mendapatkan obatnya itu yang aneh-aneh ya misalnya teman-teman ya. Ya, jadi misalnya untuk pengobatan kasus hipertensi begitu ya. Terus kemudian kita jarang sekali padahal mendapatkan obat resep hipertensi. Ternyata ada pasien datang itu membawa resep untuk pengobatan hipertensi yang obatnya kita kosong. Dan pasiennya itu meminta, Mas tolong dong atau Mbak tolong dong ini diadakan, nanti saya akan ngambil di sini terus, gitu misalnya seperti itu loh teman-teman. Ya, jadi just in time itu kalau misalnya itu berdasarkan permintaan pasien. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi just in time itu bukan kebutuhan pada saat kita wah ini butuh baru kita adakan, bukan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang memang bukan merupakan perencanaan yang kita adakan secara reguler. Itu ya. Kemudian ada beberapa apotek juga tadi ya teman-teman ya yang harus diperhatikan. Ini terutama untuk teman-teman yang PKPA-nya menggunakan luring, itu harus disiapkan. Nanti
kemungkinan penguji-penguji itu akan menanyakan hal-hal yang merupakan kekhasan dari apotik. Tadi Mbak Rizkyana betul tadi. Ini kekhasannya apotik A dibandingkan apotik lain apa toh? Itu biasanya ditanyakan oleh para penguji. Jadi teman-teman tadi ya, yang kalau kemudian di apotik itu kemudian yang khas, gitu misalnya tadi Ramadan, kemudian Farmarin, KF, melayani BPJS, gitu ya. Itu kekhasannya apa di sana dibandingkan apotik lain, ataupun apotik Rasid yang kemudian jumlah resepnya nggak terlalu banyak tapi suamitnya sangat bagus sekali penjualan suami dikasihnya. Nah itu bisa disampaikan ke teman-teman ya kepada Bapak Ibu penguji. Jadi itu teman-teman. Ya saya kira itu Mbak Rizky. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, Bu Farida, kemudian Sinten Meleniki. Punten Pak, ini ada satu pertanyaan lagi boleh Pak? Datang dari ini chat pribadi, ada datang chat pribadi dari Raudah Pak. Masih menyambung tadi yang OA, itu kan kalau OA golongan 3 itu ada keterangan Pak, hanya untuk resep yang berulang, jadi sudah pernah mendapatkan obat tersebut. Nah, jadi maksudnya apakah pasien yang belum pernah sama sekali menerima resep itu tidak bisa diberikan Pak untuk OA 3? Silakan. Ya, ini langsung kita aplikatif ya. Contoh di OA 3 itu adalah salah satunya untuk pengobatan TBC ya, untuk TB ya. Itu. Kenapa kemudian obat TB ini? Jadi saya sampaikan dulu. Antibiotik yang kemudian bisa masuk dalam kategori OA itu ada 2 ya, kemarin sudah disampaikan oleh salah satu preseptor sebetulnya. Yang satu antibiotik topikal, yang kedua antibiotik yang kemudian masuk dalam kategori untuk terapi TBC ya. Sudah itu ya, jadi ada 2 itu ya. Jadi pada dasarnya antibiotik itu harus pakai resep kecuali 2 obat itu gitu ya, 2 klasifikasi obat itu. Nah, untuk yang obat-obat TBC itu boleh diserahkan tanpa menggunakan resep kalau masih berdasarkan dengan Permenkes tentang OA 3 ya. Kenapa kok misalnya ada kekhasan khusus, ada perlakuan khusus untuk obat-obat TB? Karena coba teman-teman dibaca lagi di Permenkes yang lain, yang apa sih klasifikasi atau syarat atau kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep ya. Itu disebutkan 1, tidak dikontraindikasikan untuk pasien di bawah usia 2 tahun atau pasien usia lanjut gitu kan, ada ya. 1 itu. Kedua, nah ini yang kedua nih, untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia ya. Nah disebutkan di situ ya. Jadi TBC itu pada saat memang munculnya Permenkes itu ataupun saat ini di Indonesia prevalensinya masih tinggi. Maka kemudian oleh pemerintah ini kemudian dipermudah distribusinya, dia dimasukkan ke dalam OA. Harapannya apa? Ini bisa diserahkan tanpa menggunakan resep dari dokter ya. Nah, catatannya bagaimana? Ada catatannya. Catatannya untuk obat-obat TB tidak boleh diserahkan tanpa resep itu pada pengobatan yang pertama. Ya, jadi nggak boleh misalnya teman-teman itu ada pasien datang misalnya, kemudian batuk-batuk gitu. Bapak, batuknya udah berapa lama begitu ya? Ini sudah 3 minggu. Wah, langsung kemudian teman-teman tentukan sendiri gitu. Wah, Bapak ini sudah TBC nih, terus langsung dikasih misalnya dengan menggunakan obat etambutol, ya pirazinamid, rifampicin, itu nggak boleh. Ya, jadi tetap yang pertama harus berdasarkan dari diagnosis dokter dulu. Nah, dokter itu berdasarkan apa? Tentu saja dengan hasil pemeriksaan lab, ya. Nanti BTA-nya positif atau tidak, begitu ya. Nanti ada uji lagi, misalnya ya. Jadi mantuk, minto ya. Itu jadi ada beberapa uji yang harus dilalui untuk bisa fixkan atau kemudian bisa menyebutkan seorang dokter ini mendiagnosis pasiennya dengan TBC. Nah, pada pengobatan 2 dan seterusnya, itu kemudian bisa saja apoteker menyerahkan tanpa menggunakan resep. Jadi masuk ke dalam OA. Nah, meskipun kalau dilihat ya, Mbak Rizky dan teman-teman, saat ini untuk pengobatan TBC, meskipun masuk ke dalam OA, sepertinya kok agak sulit untuk kita serahkan tanpa resep ya. Karena tingkat dari kasus resistensinya sangat tinggi. Ya, jadi tetap sebaiknya kita tetap harus ada kerjasama dengan teman-teman dari dokter begitu. Saya kira itu Mbak Rizky. Pak, itu kan tadi contohnya untuk obat yang antibiotik seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya kan kalau nggak salah itu ranitidin juga masuk ke OA 3 ya Pak. Itu
kalau pada ada